Saya akan mencoba nanti sesuai dengan waktu yang tersedia untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan gereja sebagai komunitas pengharapan. Pengantarnya kira-kira begini. Yang pertama, kata gereja. Kalau kita menggunakan kata gereja dalam G huruf kecil, itu artinya gedung gereja. Jadi kalau kita pergi ke gereja, itu artinya kita pergi ke gedung gereja. Bukan itu yang dimaksudkan dengan gereja sebagai komunitas pengharapan. Sementara ada kata gereja dengan huruf G kapital, gereja. Kalaupun di tengah kalimat, tetap saja kata gereja itu dengan huruf kapital. Nah, itulah yang dimaksudkan gereja sebagai komunitas pengharapan. Tentu di fakultas-fakultas teologi dijelaskan. Kalau ditanyakan dalam ujian, apakah gereja itu, mahasiswa teologi mesti mengutip ajaran-ajaran resmi gereja. Misalnya, gereja adalah umat Allah. Itu rumus, lalu harus dijelaskan maksudnya apa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru panjang. Atau yang sudah biasa kita dengar adalah bahwa gereja itu persekutuan. Itulah yang kita ambil, rumus itu ajaran resmi gereja. Gereja adalah persekutuan umat beriman, murid-murid Kristus dan sebagainya. Kalau mahasiswa menjawab gereja adalah persekutuan, sudah hampir pasti dia lulus. Apapun penjelasannya. Tetapi di dalam kalau membaca pedoman dasar Dewan Paroki, ada rumus kedua yang diusulkan yang tidak merupakan ajaran resmi gereja. Kalau ditanya menurut pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta, gereja itu apa? Jawabannya persekutuan berdasarkan ajaran resmi gereja. Dan yang kedua adalah gerakan. Ini tidak ada di dalam ajaran resmi gereja. Tentu harus dijelaskan mengapa Keuskupan Agung Jakarta ingin tampil gereja dalam huruf kapital sebagai gerakan. Tapi nanti kalau menjelaskan itu kita tidak jadi omong tentang gereja komunitas pengharapan. Atau yang juga sering kita dengar, gereja adalah tubuh mistik Kristus. Sementara itu, kalau membaca atau mengikuti ajaran-ajaran Paus Fransiskus itu seringkali membuat rumusan yang di luar pakem. Pakem itu artinya rumus resmi. Jadi misalnya, beliau mengatakan di dalam salah satu dokumen, mengatakan begini, saya ingin supaya gereja, pakai huruf kapital G, itu seperti rumah sakit di medan perang. Itu tidak ada di dalam ajaran resmi gereja. Bisa dibayangkan rumah sakit di medan perang itu seperti apa? Di medan perang kalau sudah terluka tidak ada musuh, tidak ada kawan, semuanya adalah sesama. Misalnya seperti itu. Jadi Paus Fransiskus dengan istilah itu ingin mengajak gereja untuk tidak terlalu kaku, membeda-bedakan, tetapi sungguh-sungguh merasakan keadaan manusia, kenyataan hidup manusia yang tidak mudah dirumuskan. Nah, dalam rangka itu saya menawarkan gagasan gereja
sebagai komunitas pengharapan. Jadi ada deretan istilah-istilah, sekarang mau diperkenalkan atau mau diperkenalkan lagi gagasan gereja sebagai komunitas pengharapan. Itu catatan yang pertama mengenai jati diri gereja. Yang kedua, mengenai harapan. Secara sederhana, yang dimaksudkan dengan harapan adalah ketika kita berada di dalam keadaan tidak ideal, kita berada di dalam keadaan tidak ideal, kita yakin bahwa ke depan kita akan pelan-pelan menuju keadaan ideal. Kira-kira seperti itu. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Sebagai contoh, untuk ilustrasi saja, dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Harian Kompas menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, ada pertanyaan ini. Sekali lagi ini untuk menunjukkan harapan itu seperti apa. Seberapa optimiskah Anda? Optimis. Nanti akan dirumuskan optimisme dan harapan itu tidak begitu saja sama. Tetapi yang dipakai oleh Kompas adalah kata optimis. Seberapa optimiskah Anda pada kondisi kesejahteraan Indonesia di masa mendatang? Itu berkaitan dengan harapan. Jawabannya begini, sangat optimis, 13,4%. Optimis, 65,8%. Jadi, menurut penelitian Kompas, di sekitar bulan Agustus, masyarakat Indonesia itu optimis mengenai masa depan Indonesia. 79,2% yakin bahwa ke depan Indonesia akan baik. Lalu pertanyaan kedua, di usia Indonesia yang ke-77 tahun, apakah kondisi rakyat yang maju dan sejahtera sudah tercapai? Yang tadi mengenai masa depan, yang ini mengenai sudah tercapai atau belum? Yang mengatakan belum tercapai itu 70,4%. Jadi angka-angka itu menunjukkan keadaan yang belum tercapai, 70,4% belum sejahtera, belum maju, realitasnya. Tetapi ke depan, masyarakat optimis, 79,2% Indonesia akan sejahtera. Moga-moga dengan demikian menjadi kurang lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan berharap. Berharap dalam konteks Indonesia yang sejahtera ini berarti mengharapkan dan tentu nanti melakukan sesuatu supaya keadaan yang belum baik sekarang ini akan menjadi lebih baik di masa depan. Itu pengantarnya. Aku sudah 1/4 jam ya mengantarnya. Ya, pokoknya nanti kalau 1 jam selesai. Gereja Katolik di Indonesia, sejauh dapat kita baca di dalam dokumen-dokumen resmi yang keluar dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengajak kita untuk membangun jati diri gereja sebagai komunitas pengharapan itu. Dari mana itu disimpulkan? Saya mengutip 3 dokumen Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pada tahun 1999,
Dalam rangka menyampaikan pesan Paskah, Konferensi Wali Gereja Indonesia menulis pesan surat gembala dengan judul Bangkit dan Tegak dalam Pengharapan. Ada kata pengharapan. Itu tahun 97, konteksnya adalah reformasi. Dan yang dirayakan adalah Paskah. Tentu Paskah adalah sumber pengharapan, maka nasihatnya adalah bangkit bersama Kristus dan tegak di dalam pengharapan, meskipun situasinya belum ideal. 2 tahun sebelumnya, tahun 1997, menjelang reformasi yang sangat kompleks itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia sudah mengeluarkan surat gembala Prapaskah. Judulnya adalah Keprihatinan. Keprihatinan karena keadaan negara waktu itu kacau balau. Inflasi 60% dan sebagainya itu. Maka mulai dengan keprihatinan disambung dengan dan harapan. Di dalam keadaan sejelek apapun, Konferensi Wali Gereja Indonesia terus mengajak umat Gereja Katolik Indonesia untuk tekun di dalam pengharapan. Sementara pada tahun 2001, jadi 1997, 1999, dan 2001, kita sudah mulai reformasi, berjalan, hasilnya belum jelas, masih banyak hal-hal yang memprihatinkan. Judul surat gembalanya adalah tekun. Jadi meskipun belum melihat hasil, kita diajak tekun dan bertahan, supaya tidak putus asa melihat ini kok janji-janji reformasinya bagus, tapi kok kenyataannya tetap begini. Maka anjurannya adalah tekun dan bertahan dalam pengharapan. Nah, atas dasar itu, kita boleh merumuskan seharusnya Gereja Katolik di Indonesia mengingat pesan-pesan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia itu, yakin bahwa gereja yang adalah kita semua semestinya menjadi komunitas pengharapan. Itu pengantar mengenai judul. Jadi kenapa kita mengusulkan untuk mengembangkan gagasan identitas gereja sebagai komunitas pengharapan. Yang berikutnya, sekarang mulai isi. Tadi saya mengatakan sepintas, menurut keyakinan saya loh ya, bukan ajaran gereja, kita bisa berdiskusi. Saya membedakan istilah optimisme dengan pengharapan. Saya membedakan, tidak memisahkan. Perbedaannya ada di mana? Bagi saya, sejauh dapat saya rasakan di dalam kata itu, dalam bahasa itu, optimisme itu dasarnya adalah perhitungan manusiawi. Jadi misalnya, menurut Menteri Keuangan, pasti rasional bukan, dengan teori ekonomi dan sebagainya, menurut Menteri Keuangan, 5 tahun ke depan Indonesia akan sejahtera, misalnya. Kalau sungguh-sungguh syukur, seandainya tidak tercapai yang namanya kesejahteraan itu, entah karena salah milih presiden atau apa,
Bukan milih yang rambut putih, tapi yang rambut hitam. Saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Hanya contoh saja. Seandainya salah pilih presiden dan optimisme itu tidak tercapai, optimismenya hilang. Yang dominan adalah pesimisme. Ternyata optimismenya palsu, tidak menjadi kenyataan. Itu optimisme. Dasarnya adalah perhitungan manusiawi yang di tengah jalan bisa keliru. Sementara harapan, nah ini yang akan kita bicarakan bersama-sama. Sementara harapan itu landasannya bukan perhitungan manusiawi saja, ada tanda-tanda manusiawinya, tetapi landasan dasarnya adalah iman. Jadi harapan dalam arti teknis adalah bahasa iman, bukan bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi bahasa iman. Nah, landasan itulah yang kita temukan. Tadi Romo Erwin mengusulkan satu ayat, saya mengusulkan ayat yang lain, karena bagi saya lebih mudah dijelaskan. Yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 6. Itulah dasar dari pengharapan Kristiani, salah satu yang paling penting. Bunyinya bagaimana? Nanti bisa disederhanakan bunyinya itu sehingga lebih mudah dijelaskan dan dipahami. Teksnya berbunyi begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia itu Allah, yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi ada kata mulai dengan pekerjaan baik, dan akan menyelesaikan pekerjaan baik itu. Intinya karya Allah itu tidak akan gagal. Intinya itu. Dan itulah landasan pengharapan kita. Kalau disederhanakan, kalimat yang agak sulit itu menjadi begini. Ia yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Moga-moga jelas bahwa ayat ini dengan bunyi seperti itu dapat menjadi landasan pengharapan kita. Itu teks kunci untuk pertemuan ini. Filipi bab 1 ayat 6. Nah, sekarang akan dijelaskan secara sederhana. Memulainya lah itu yang disebut baik itu dalam teks-teks kitab suci dapat kita temukan di mana? Jelas ya? Jadi Ia yang telah memulai karya yang baik, di mana dapat kita lihat bahwa Allah memang sudah memulai karya yang baik. Dan nanti yang kedua, Ia akan menyelesaikan dalam teks kitab suci yang mana Allah itu akan menyelesaikan karyanya yang sudah dimulai dengan baik itu. Itu yang akan kita tempuh sekarang. Mulai dengan yang pertama, Ia telah memulai karya yang baik, di mana ditemukan di dalam kitab suci. Karena kalimatnya adalah memulai karya yang baik, kita cari di dalam kitab suci di mana Allah itu mulai berkarya. Ya di dalam kitab Kejadian pasti. Karena itu adalah kitab pertama di dalam kitab suci. Di mana Ia akan mengakhiri karya yang baik itu.
Kitab yang terakhir di dalam kitab suci kita adalah kitab Wahyu. Maka mesti dicari di sana. Jadi kita akan lihat kitab Kejadian yang dapat memberikan ilustrasi Allah itu telah memulai karya yang baik. Dan melihat kitab Wahyu, tentu tidak semuanya, yang dapat menceritakan Allah itu menyelesaikan karya yang baik itu. Moga-moga logikanya bisa diikuti dengan mudah. Kita lihat di mana Allah memulai karya yang baik, ya di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Kalau membaca kitab Kejadian dalam kisah penciptaan, kitab Kejadian bab 1, pasti kita ingat kalau malam Paskah itu kan diceritakan ya pada awal mula dan sebagainya. Lalu refrennya yang dinyanyikan itu semuanya baik. Allah menciptakan ini, semuanya baik. Allah menciptakan hari yang ketiga, semuanya baik. Itu refren di dalam kitab Kejadian. Artinya tidak usah dijelaskan, nanti kalau dijelaskan malah tidak jelas. Diikuti saja apa yang dikatakan ketika Allah menciptakan, yang diciptakan semuanya baik. Ia yang telah memulai karya yang baik, itulah yang diceritakan di dalam kitab Kejadian. Bahkan sesudah Allah menciptakan manusia, kitab Kejadian bab 1 ayat 31 dikatakan begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima, ceritanya adalah semuanya baik. Pada hari keenam, sesudah menciptakan manusia, semuanya sungguh amat baik. Allah telah memulai karya yang baik. Langkah berikutnya, tetapi ada tetapinya. Karya Allah yang baik itu kita semua tahu dirusak oleh dosa manusia. Nah, biasanya yang diingat itu terutama adalah dosa manusia. Padahal yang mau dikatakan paling utama di dalam kisah selanjutnya bukan itu. Memang manusia berdosa, tetapi, nah ada tetapinya. Ada satu seri, mulai dari kitab Kejadian bab 3 sampai dengan kitab Kejadian bab 12, itu ada satu seri, manusia jatuh diangkat, manusia jatuh diangkat. Yang terakhir itu bukan jatuh, yang terakhir itu diangkat. Saya tunjukkan, nanti silahkan mengecek di dalam kitab suci masing-masing. Pasti kita kenal manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, jelas. Tetapi di tengah-tengah kisah mengenai kejatuhan manusia itu, ada ayat yang sering dilupakan, padahal ini penting bukan main. Yaitu kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Saya baca karena ini penting. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sabda Allah kepada ular yang menjadi penggoda itu.
Merasakan apa tidak bahwa ini bukan kutukan, ini justru janji penyelamatan. Maka kalau sekarang kita melihat patung Bunda Maria menginjak ular, yaitu dasarnya di sini ini. Keturunanmu itu yang diharapkan tentu saja, yang dimaksudkan dalam penafsiran iman Kristiani adalah Yesus. Permusuhan antara Yesus, keturunan perempuan, lalu kita menafsirkannya perempuan itu Bunda Maria. Dan keturunannya, keturunan ular itu ya bangsanya setan, permusuhan. Yang mau saya tunjukkan adalah di tengah-tengah kisah mengenai jatuhnya manusia ke dalam dosa, ada janji keselamatan. Janji. Jadi janjinya keselamatan tidak hancur oleh dosa manusia, tetapi janji itu tetap dinyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah manusia pertama berdosa, janji keselamatan disampaikan, manusia jatuh lagi ke dalam dosa. Kisah Kain dan Abel. Kita semua tahu kisah itu. Dosanya tidak lebih kecil dari dosa manusia pertama membunuh adiknya. Nah, sesudah membunuh adiknya, Kain itu ketakutan. Menurut hukum pembalasan, siapa yang akan berjumpa dengan saya pasti akan membunuh saya. Itu ketakutan Kain. Apakah Tuhan membiarkan Kain ketakutan seperti itu? Tidak. Saya baca kitab Kejadian bab 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Jangan dibaca yang 7 kali lipat itu, ini dendam pembalasan, ini perjanjian lama. Tetapi yang mau ditunjukkan adalah Tuhan, Allah, tidak membiarkan Kain itu hidup di dalam ketakutan, diangkat, dilindungi oleh Tuhan. Kembali lagi, Kain jatuh, diangkat. Terus, bab 6. Kejahatan manusia yang tidak ada yang mengherankan. Kejahatan manusia dihukum dengan apa? Air bah. Tidak usah berpikir bahwa banjir di Jakarta adalah hukuman atas dosa manusia. Itu sekarang menjadi diskusi hangat tentang banjir. Apakah manusia akan dibiarkan hidup di dalam banjir seperti itu? Jawabannya tidak. Karena apa? Bab 9, ayat 9, janji baru kepada Nuh. Jadi sesudah manusia dihukum, diangkat lagi janji baru kepada Nuh. Kitab Kejadian, bab 9, ayat berapa? 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Janji baru. Apakah sesudah janji baru manusia itu bertobat dari dosanya? Jawabannya tidak. Dilanjutkan lagi dengan menara Babel. Bab 11. Itu dosanya sama dengan manusia pertama, ingin menggapai langit dan menjadi sama dengan Tuhan Allah. Nah, sesudah peristiwa menara Babel, mulailah yang disebut sejarah karya
penyelamatan Allah. Peristiwa Menara Babel disusul dengan panggilan Abraham. Itu kitab Kejadian bab 12. Jadi bagaimana? Kalau kita membaca Allah yang telah memulai karya yang baik, ilustrasinya ada pada referen kitab Kejadian bab 1. Semua amat baik. Dikukuhkan mulai dari bab 3 kitab Kejadian sampai bab 11. Manusia jatuh, diangkat lagi. Jatuh lagi, diangkat lagi. Jatuh lagi, diangkat lagi. Nah, ketika terjadi peristiwa Menara Babel, sejarah karya penyelamatan Allah mulai dengan panggilan Abraham. Intinya, kalau mau diringkas, harapan kita itu dilandaskan pada keyakinan bahwa Allah itu baik dan Dia setia kepada karya penyelamatannya. Kalau kita membaca seluruh kitab suci, kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 itu adalah pendahuluan dari seluruh kitab suci. Bab 12 sampai dengan akhir dari Injil itu adalah sejarah karya penyelamatan, panjang. Sejarah umat Allah perjanjian lama itu naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan manusia hidup berkubang di dalam dosa. Kalau mengingat bacaan dari kitab Nabi Yesaya hari Minggu yang lalu, yang diceritakan kan akan muncul Raja Damai dari tunas Daud. Kok ada nubuat seperti itu? Karena raja-raja semuanya jahat. Kalau membaca kitab raja-raja, referennya adalah raja ini jahat dan melakukan semua yang jahat di hadapan Tuhan. Itu referen di dalam kitab pertama dan kedua raja. Tetapi saya melihat akan datang seorang raja damai. Nah, ketika raja itu datang, kan dikatakan singa akan makan rumput bersama dengan lembu. Itu lembunya atau singanya geragas itu makan rumput. Tidak ada singa makan rumput. Anak-anak akan bermain-main dengan ular beludak. Itu adalah harapan bahwa pada suatu ketika damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Kalaupun realitasnya tidak seperti itu. Itu Allah yang telah memulai. Sekarang kita lihat kitab Wahyu yang mengakhiri seluruh kitab suci dan menunjukkan kepada kita bahwa akhirnya, baru akhirnya, janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Sebetulnya saya hanya mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di dalam Api Karunia Tuhan seri keberapa itu. Saya tunjukkan ayat-ayat yang penting dari kitab Wahyu untuk meyakinkan bahwa Allah itu akan menyelesaikan karyanya. Tidak berhenti di tengah, tidak kalah. Allah tidak akan pernah kalah. Saya tunjukkan ayat-ayatnya, saya bacakan, nanti yang lain-lain pendek-pendek saja. Yang pertama, kitab Wahyu. Jadi tadi awal kitab Kejadian, kita loncat dari kitab Keluaran sampai dengan Injil-Injil itu adalah sejarah keselamatan. Sekarang penyelesaian sejarah keselamatan.
Bab 4 ayat 2. Supaya jelas, saya baca pelan-pelan. Silahkan membayangkan, ini adalah bahasa Indonesianya jejer itu apa ya? Kalau wayang itu pada awalnya sebelum perang itu ada jejer. Personalianya ditampilkan di dalam layar. Bab 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi ada tahta di surga seperti tahta api karunia Tuhan ini, dan di situ duduk seorang. Di dalam teks kita seorang itu pemakai huruf kapital. Jadi pasti bukan orang biasa. Jadi silakan membayangkan itu, ada kursi, ada tahta, duduk seorang. Bab 5 ayat 2. Mulai ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi yang duduk di tahta itu memegang kitab, tertutup 7 meterai. Itulah yang di dalam simbolisasi ini disebut rencana penyelamatan Allah. Jadi yang duduk di tahta itu adalah Allah Bapa. Kitab yang bermeterai 7 itu adalah rencana penyelamatan Allah yang tadi kita lihat mulai dengan bab 12, Kitab Kejadian. Tetapi kemudian ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Pertanyaannya, Allah yang membawa rencana penyelamatan, siapa yang dapat melaksanakan rencana ini? Logis ya, meskipun kalau membaca teksnya itu berbelit-belit, bahasanya bahasa yang tidak biasa. Tetapi kalau dibahasakan secara biasa maksudnya seperti itu. Lalu dijawab, siapa yang dapat membuka meterai itu? Bab 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Nah sekarang jawabannya, siapa yang akan membuka meterai itu? Siapa yang akan melaksanakan karya itu? Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, yang akan melaksanakan rencana Allah yang terdapat di dalam buku kitab bermeterai 7 itu adalah singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Maksudnya bagi kita jelas, itulah Yesus, keturunan Daud. Moga-moga tidak berbelit-belit. Kemudian, bab 5 ayat 7. Bagaimana sekarang kitab itu yang dipegang oleh yang duduk di tahta diserahkan kepada singa dari suku Yehuda itu, ayat 7. Lalu datanglah anak domba dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi jelas sekali, dalam bahasa kitab Wahyu, rencana itu jelas, Allah Bapa mempunyai rencana, rencananya dilambangkan dengan kitab yang bermeterai 7, dan yang akan membuka meterai itu,
yang akan melaksanakan rencana itu adalah anak domba Yesus. Itu ceritanya begitu itu. Tidak sulit bukan kalau membaca kitab Wahyu dengan ayat-ayat kunci seperti ini. Nanti kalau mulai membacanya memang membingungkan. Tapi dinikmati saja kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti itu. Nah, sekarang ceritanya kitab Wahyu adalah bagaimana Yesus itu menyelesaikan, melaksanakan karya Allah dalam bentuk lambang-lambang. Nah, tentu karena rencana itu ada di dalam kitab bermeterai, ya melaksanakannya adalah membuka meterai-meterai itu. Itulah yang mulai diceritakan pada kitab Wahyu bab 6. Saya lanjut saja cepat, karena ini sudah ada lenceng Angelus. Nanti tidak selesai. Ya, keenam meterai pertama dibuka. Artinya rencana keselamatan itu dilaksanakan. Ketika meterai ketujuh dibuka, apa yang terjadi? Sangkakala, 7 sangkakala. Ketika sangkakala ditutup, ditiup, sangkakala ketujuh, apa yang terjadi? Cawan, muncul 7 cawan. Semuanya lambang-lambang, 7777. Itu karya penyelamatan Allah yang sedang dilaksanakan. Kemudian ketika cawan ketujuh dilaksanakan, kitab Wahyu bab 16 ayat 17 itu ayat kunci. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu, katanya, sudah terlaksana. Pendek, sudah terlaksana. Artinya, rencana penyelamatan Allah yang tersembunyi di dalam kitab bermeterai 7, meterainya dibuka, muncul 7 sangkakala ditiup, muncul 7 cawan ditumpahkan, karya penyelamatan Allah selesai. Terlaksana. Dan itulah yang diceritakan akhirnya pada kitab Wahyu bab 21. Bab 21 ayat 10. Saya baca, lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Nah sekarang, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Jadi, penyelesaian karya keselamatan itu tidak dilakukan oleh manusia. Jadi seperti apapun hebatnya manusia, dia tidak akan menyelesaikan karya itu. Yang akan menyelesaikan karya Allah yang sudah memulai karya yang baik, ia juga yang akan menyelesaikannya. Itulah yang ditegaskan di dalam tadi kitab Wahyu bab 16 ayat 17, dan kemudian bab 21 ayat 10, Yerusalem turun dari surga. Itu artinya merupakan karya Allah. Itulah dasar dari harapan Kristiani. Dasarnya bukan hitung-hitungan manusia. Dasar pengharapan Kristiani adalah iman. Ia yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya pula. Teks kunci adalah Filipi bab 1 ayat 6, penjelasannya kitab Kejadian ketika Allah mulai, dan kitab Wahyu ketika Allah menyelesaikan. Sekarang cepat-cepat. Itu inspirasi iman. Yang kedua,
Kalau hanya inspirasi iman, maaf saya menggunakan kata hanya ya, maksud saya bukan mengecilkan iman. Kalau hanya inspirasi iman, tetapi tidak ada tanda-tanda yang mendukung iman itu, di tengah jalan iman itu akan luntur, putus asa. Oleh karena itu, sekarang kita mencari tanda-tanda adanya harapan. Bahwa harapan yang kita landaskan pada iman itu didukung oleh realitas manusiawi. Realitas manusiawi itu apa? Supaya kita, ini kalimat kunci, supaya kita menjadi komunitas pengharapan yang melandaskan hidup kita pada iman yang tadi itu, kita mesti merawat dan mengembangkan tanda-tanda yang dapat memperkokoh iman kita. Tanda-tanda itu apa? Saya memilih 2. Untuk bangsa Indonesia menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harapan kita kan? Keadilan sosial. Kita membutuhkan 2 keutamaan yang khas Indonesia. Keutamaan yang pertama adalah kepedulian. Dan yang kedua adalah cinta tanah air. Nah, sekarang saya akan secara singkat menjelaskan 2 hal itu, singkat saja. Nanti kalau mau membaca, saya membuat tulisan, bisa saya serahkan kepada Romo Ati. Yang pertama soal kepedulian. Saya mendasarkan ini pada penelitian yang sudah sering saya ceritakan. Penelitian yang dibuat oleh 2 lembaga internasional, bukan lembaga penelitian pesanan. Sekarang pasti nanti sebentar lagi akan banyak penelitian pesanan. Elektabilitasnya berapa nanti mesti ditinggi-tinggikan yang dijagokan. Ini bukan yang seperti itu. Penelitian yang pertama dilakukan pada tahun 2018, jadi belum lama, oleh suatu lembaga penelitian yang namanya Charities Aid Foundation, yang diteliti 146 negara. 146 negara, bukan kabupaten, negara. Yang diteliti salah satu adalah kerelaan memberi, World Giving Index. Dari 146 negara itu, Indonesia ada pada nomor 1 dalam hal kerelaan memberi. Itu dahsyat. Dan ini dimuat di harian Kompas, bukan Pos Kota. Lain. Kita boleh bangga dengan angka itu. Penelitian yang kedua dibuat oleh suatu lembaga penelitian lain yang namanya The Legatum Prosperity Index, yang diteliti 167 negara. 167 negara. Salah satu poin yang diteliti adalah kekuatan modal sosial. Modal sosial, tadi itu kerelaan memberi. Yang sekarang kekuatan modal sosial. Penelitian itu menempatkan Indonesia pada nomor 6 dari 167 negara. Dari situ saya mengambil kesimpulan, dan saya yakin saya tidak salah, bahwa watak peduli adalah watak bangsa kita yang harus dirawat dan dikembangkan.
Ini tanda pengharapan. Kalau watak bangsa kita itu pelit misalnya, ya tidak ada harapan. Tapi ketika watak bangsa kita adalah peduli, dan di dalam hal memberi itu nomor 1 dari antara 146 negara, lalu kita mempunyai dukungan terhadap pengharapan itu. Meskipun kalau mau memberi ditanya agamamu apa. Itu hanya pengecualian, itu bukan watak kita, itu watak pengecualian. Nah, sekarang jurusnya sama. Watak peduli harus dilandaskan pada inspirasi iman. Supaya watak peduli itu terawat dan dapat dikembangkan dengan inspirasi iman. Inspirasi imannya apa? Saya tulis panjang tetapi waktunya tidak sampai, maka saya tembak saja yang paling penting. Inspirasi iman untuk watak peduli supaya dapat dirawat dan dikembangkan adalah Allah sendiri yang peduli. Allah itu kalau ditanyakan kepada kita, watak Allah itu apa? Banyak sekali. Salah satunya adalah peduli. Nah, karena waktunya saya tembak. Allah yang peduli itu tampak di mana? Di dalam Injil misalnya. Di dalam kitab Kejadian juga bisa banyak. Kita ingat perumpamaan yang biasa disebut perumpamaan anak yang hilang. Itu judulnya salah. Mestinya perumpamaan mengenai Allah yang maha baik. Yang penting itu bukan anak hilang, yang penting itu Bapa yang ketika melihat anaknya itu pulang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah Allah yang peduli. Injil Lukas bab 15. Nah, Allah yang peduli itu tampak di mana? Nyata di mana? Ya di dalam diri Yesus, yang adalah wajah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita membaca Injil, salah satu referen yang diulang-ulang adalah ketika Yesus melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Allah Bapa adalah Allah yang peduli, tergerak hatinya, tampak di dalam diri Yesus yang peduli. Dan kemudian dikunci, kalau mau memakai istilah itu, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Siapa sesamaku tidak dijawab secara teoritis, dijawab dengan perumpamaan itu. Orang Samaria itu melihat korban, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sementara para imam lewat, Levi lewat. Orang Samaria hatinya tergerak oleh belas kasihan. Perbuatlah demikian. Imam-imam yang lewat dan Levi yang lewat itu pasti bukan dari Keuskupan Agung Jakarta itu. Itu mengenai kepedulian. Lalu kalau mau melihat komunitas yang peduli, nanti silahkan membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan selanjutnya. Pasti watak yang kedua. Watak yang kedua adalah semangat cinta tanah air. Kepada kita oleh para perintis gereja Katolik di Indonesia diwariskan semangat cinta tanah air itu. Saya kutip. Nanti lalu inspirasi imannya apa, lalu kita terpaksa selesai. Yang pertama, saya kutip apa yang ditulis oleh Romo Van Lith pada tahun 1922, jadi sebelum Sumpah Pemuda. Beliau menulis begini, setiap orang tahu kami, para misionaris, ingin bertindak sebagai penengah. Tetapi setiap orang tahu juga
bahwa seandainya terjadi suatu perpecahan, meskipun hal itu tidak kami harapkan, sedangkan kami terpaksa memilih, kami akan berdiri di pihak golongan Bumi Putra. Ini orang Belanda, misionaris. Kalau para misionaris terpaksa memilih berpihak kepada siapa, kepada Belanda atau kepada Bumi Putra, memakai kata pribumi, tapi jangan diartikan yang macam-macam. Dulu belum ada Indonesia ini. Keberpihakannya sangat jelas, memilih berpihak kepada golongan Bumi Putra. Van Lith itu gurunya Soegija Pranoto. Kalau tidak ada Van Lith, Soegija Pranoto juga tidak ada. Semangat cinta tanah air, cinta Indonesia yang dimiliki secara hebat oleh Soegija Pranoto itu diwarisi dari Van Lith. Seringkali dilupakan, yang diingat Soegija Pranoto, tidak apa-apa. Pasti ada yang pernah melihat atau bahkan berdonasi ketika dibuat film Soegija. Ada beberapa episode yang bisa menunjukkan semangat cinta tanah air Soegija Pranoto itu. Misalnya, ketika ibu kota negara Indonesia dipindah ke Jogja tahun 1946, Soegija Pranoto juga memindahkan keuskupannya dari Semarang ke Jogja, ke Bintaran. Dalam film itu ditunjukkan Soegija Pranoto naik delman, andong, dan berhenti di depan gereja Bintaran. Itu sejarah, menunjukkan keberpihakan gereja kepada perjuangan bangsa, cinta tanah air. Dan diwariskan dari Van Lith. Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Di mana sidang pertamanya dilaksanakan? Di Gedung Pemuda Katolik di Jakarta. Sekarang ada di area katedral. Ya, di atas area itu nanti akan dibangun Gedung Pemuda untuk penanda bahwa Sumpah Pemuda satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu mulai di Gedung Pemuda Katolik. Mau tahu pahlawan-pahlawan Indonesia? Mau cari yang mana? Lengkap. Dari pihak hierarki ada, Soegija Pranoto itu pahlawan nasional. Temannya Soegija Pranoto namanya Ignatius Kasimo, itu pahlawan nasional, awam, politikus. Dari lingkungan TNI, Matra apa? Angkatan Darat, ada siapa? Slamet Riyadi. Angkatan Udara, ada siapa? Adi Sucipto. Angkatan Laut, ya Sudarso. Polisi, enggak tahu kan? Karel Satsuwitubun. Itu pahlawan revolusi. Lengkap. Cinta tanah air. Dan tentu rumus-rumus itu akhirnya bermuara pada kesimpulan. Nah, saya sekarang akan menyimpulkan. Jadi bagaimana? Harapan kita sudah coba pahami, inspirasinya adalah iman. Satu, kalau tanda petik hanya inspirasi iman, lama-lama iman itu bisa menjadi lemah. Maka perlu tanda-tanda yang mendukung bahwa iman kita itu kuat, benar. Tanda pendukungnya apa? Satu, Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai watak peduli. Itu modal sangat besar untuk masa depan yang sejahtera. Yang kedua, bangsa Indonesia mempunyai watak semangat cinta tanah air.
Belum kalau kita cerita mengenai Pancasila. Nah, sekarang yang ketiga, kalau inspirasi iman semakin bertambah, tanda-tanda semakin kuat, lalu yang terakhir apa? Ya bermuara pada pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan supaya harapan itu menjadi kenyataan? Apa yang harus kita lakukan supaya harapan itu menjadi kenyataan? Kelihatannya pertanyaannya sederhana kan? Tetapi untuk dapat bertanya, itu sudah membutuhkan kualitas pribadi yang namanya kompetensi etis. Kalau kita tidak mempunyai kompetensi etis, mau rusak, mau kacau, terserah, bukan urusan saya baik-baik saja, orang lain itu urusannya negara dan sebagainya. Maka untuk mengajukan pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti mempunyai kompetensi etis yang adalah antara lain dalam bahasa kita bela rasa, compassion. Sehati, seperasaan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita. Dan yang kedua, pertanyaannya bukan apa yang harus saya lakukan. Kalau saya nanti belum mulai sudah habis tenaganya. Tantangannya begitu besar. Maka memakai kata kita. Kerjasama. Dan kerjasama itu bukan sekedar keterampilan teknis, tetapi juga kompetensi etis. Untuk dapat bekerja sama, kita dituntut kompetensi etis itu bukan sekedar teknik bekerja sama, tetapi kompetensi etis. Jawabannya bisa bermacam-macam. Kalau anggota DPR yang menjawab pertanyaan itu, jawabannya mari kita rumuskan undang-undang yang adil. Kalau ibu-ibu WKRI mungkin jawabannya apa yang harus kita lakukan, mari kita dirikan tempat penitipan anak, misalnya. Lain. Dan karena pembawa acara sudah berdiri, maka saya menutup dengan kutipan ini. Kisah 1 Korintus bab 15 ayat 58. Untuk berjuang, bekerja. Karena itu, saudara-saudariku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin.